Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Bu Nais berharap kalian tetap stay di rumah ya dan selalu jaga kesehatan. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sebenarnya Bu Nais itu pengen pakai aplikasi Zoom buat jelasin materi ini. Jadi sejenis kayak video call gitu bareng-bareng rame-rame satu kelas bisa. Tapi berhubung sinyal di rumah Bu Nais itu tidak mendukung, akhirnya Bu Nais bikin video ini. Jadi selama kalian menyaksikan video ini, kalian tuh wajib mencatat informasi penting yang Bu Nai sampaikan. Nanti hasil catatannya kalian foto kirim ke ketua kelas. Jadi kumpulkan jadi satu, biar nanti ketua kelas yang ngirim ke Bu Nais. Jadi catatannya itu sebagai bukti kalau kalian benar-benar mendengarkan video ini. Oke, paham ya? Minggu lalu Bu Nais sudah kasih tugas kalian berupa resume, definisi, ciri, tujuan, dan faktor-faktor munculnya pergerakan nasional. Jadi Bu Nais tidak membahas secara rinci mengenai 4 poin itu tadi, hanya sekilas saja karena Bu Nais yakin kalian sudah paham, oke? Kita ketahui pas masa awal abad ke-20 itu kan terjadi perubahan perjuangan bangsa Indonesia yang awalnya itu menggunakan senjata kayak tombak, pedang, bambu runcing dan sebagainya. Terus akhirnya kan berubah menggunakan akal dan pikiran. Jadi para pemimpin pergerakan itu tidak lagi mempersenjatai diri mereka dengan senjata, tapi menggunakan akal mereka untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda. Kunci dasar dari pergerakan nasional itu ditandai dengan munculnya organisasi pergerakan nasional yang muncul pada 3 masa, ya kan? Jadi organisasi nasional itu muncul 3 masa. Masa awal, masa radikal, sama masa moderat. Kalau masa awal itu ada 3 organisasi yang berdiri, yaitu Budi Utomo, Sarika Dagang Islam, sama Indische Partij. Masih ingat kan? 3 organisasi masa awal ini itu tidak bergerak di bidang politik, tapi mereka bergerak di bidang sosial, budaya, sama pendidikan. Baru pada masa radikal sama masa moderat, ini seluruh organisasi pergerakan itu bergerak di bidang politik. Jadi meskipun organisasi pergerakan itu berdiri pada masa yang berbeda, tapi semua organisasi pergerakan itu memiliki tujuan yang sama, yaitu apa? Sama-sama ingin mencapai kemerdekaan Indonesia, melepaskan bangsa Indonesia dari penjajah. Sampai sini paham ya? Sekarang kita lanjut inti materinya, yaitu strategi perjuangan masa pergerakan nasional. Jadi perjuangan masa pergerakan nasional itu terbagi menjadi 2, yaitu masa radikal sama masa moderat. Sama masa moderat. Radikal itu sifatnya non-kooperatif. Non-kooperatif itu berarti cirinya dia tuh nggak mau bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda. Organisasi yang bersifat radikal itu ada 3, yaitu apa kira-kira? PI, Perhimpunan Indonesia, terus PNI, sama PKI. Jadi 3 organisasi ini merupakan organisasi yang bersifat radikal. Kira-kira kenapa sih 3 organisasi ini itu kok bersifat radikal? Kan pasti ada sebabnya, pasti ada latar belakangnya, ya kan? Jadi latar belakang yang pertama itu adalah pengaruh doktrin Dr. Wilson. Siapa sih itu Wilson?
Jadi si Wilson itu presiden Amerika Serikat selama Perang Dunia Pertama. Jadi yang dikenal dengan Woodrow Wilson. Setelah Perang Dunia Pertama tahun 1918, si Wilson itu mengeluarkan 14 doktrin yang nanti silakan kalian cek di internet. 14 poin Dr. Wilson itu apa saja. Lah, salah satu isi doktrin Dr. Wilson itu adalah menjelaskan mengenai pentingnya hak penentuan nasib bangsa. Jadi menurut Wilson nih, semua bangsa itu punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Pernyataan Wilson itu akhirnya menyebar ke seluruh negara yang ada di dunia, termasuk negara-negara yang sedang terjajah. Jadi pernyataan Wilson, gara-gara si Wilson itu menyatakan bahwa masing-masing bangsa itu punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri, akhirnya pernyataannya si Wilson itu dijadikan dasar oleh negara-negara terjajah untuk melepaskan diri dari penjajahan, termasuk bangsa Indonesia itu sendiri, terutama bagi para pemimpin pergerakan nasional yang dengan tegas sama terang-terangan itu mereka menuntut kemerdekaan Indonesia dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Padahal kita ketahui hanya sebuah ucapan, sebuah pernyataan, tapi pengaruhnya itu luar biasa, bisa memberikan dorongan dan semangat hingga ke seluruh dunia. Jadi ingat ya, selalu berucap hal yang positif agar memberikan pengaruh positif juga untuk orang lain, oke? Balik lagi ke materi. Untuk latar belakang yang kedua, itu adanya PHP yang dilakukan oleh Van Limburg. Ya. Jadi PHP, pemberian harapan palsu, yang dilakukan oleh Van Limburg Stirum. Siapa sih Van Limburg Stirum itu? Dia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dia itu memberikan janji pada November tahun 1918. Makanya janjinya si Van Limburg itu dikenal dengan janji November. Jadi si Van Limburg Stirum itu berjanji dia itu akan melakukan pembaruan ketatanegaraan di Hindia Belanda. Jadi dia untuk meyakinkan para pemimpin pergerakan Indonesia, dia itu membentuk panitia khusus yang digunakan untuk meninjau susunan ketatanegaraan di Hindia Belanda. Otomatis nih, kalau sudah terbentuk panitia, berarti kan itu kan seakan-akan menunjukkan kalau janjinya si Van Limburg itu suatu saat akan terwujud gitu. Dan itu juga membuat para pemimpin pergerakan itu menaruh harapan lebih kepada si Van Limburg ini. Tapi lama-kelamaan perubahan ketatanegaraan yang dijanjikan oleh Van Limburg itu tidak terwujud. Akhirnya apa? Para pemimpin pergerakan itu sadar bahwa tidak ada gunanya kalau mereka itu menaruh harapan lebih kepada Belanda. Tidak mungkin kalau Belanda itu akan memberikan kemerdekaan kepada kepada Indonesia, dan juga tidak mungkin kalau Van Limburg itu akan mewujudkan janjinya merubah ketatanegaraan yang ada di Hindia Belanda. Akhirnya apa? Setelah kecewa akibat janji palsu yang disampaikan oleh Van Limburg, para pemimpin pergerakan itu menyadari kalau kemerdekaan Indonesia itu harus dicapai dengan kekuatan Indonesia sendiri tanpa kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Jadi karena kekecewaan itulah para pemimpin pergerakan itu mulai bersikap radikal atau non kooperatif, nggak mau lagi kerjasama dengan kolonial Belanda. Untuk latar belakang yang ketiga itu adanya pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Jadi pada tahun 1921 Van Limburg itu digantikan oleh Jenderal De Valk namanya. De Valk. Dia itu gubernur jenderal yang sangat reaksioner. Dia tuh selalu curiga terhadap organisasi pergerakan nasional. Jadi hal tersebut itu juga otomatis semakin membuat para kaum pergerakan itu bersikap radikal.
ya kan. Ibaratnya kan pas masanya Van Limburg dia sudah dikecewain, di PHP-in, terus pas masanya De Vogt itu ternyata dia tuh selalu curiga, kan otomatis para pemimpin pergerakan sudah males, terus gak percaya lagi sama yang namanya pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Jadi itu. Terus faktor yang terakhir itu adalah adanya politik penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi ini itu masih ada hubungannya sama si Jenderal De Vogt, dimana selain bersikap reaksioner dia itu juga bersifat otoriter. Jadi De Vogt itu banyak mengeluarkan kebijakan yang pada akhirnya itu menimbulkan penderitaan sama kesengsaraan rakyat Indonesia. Jadi ada dua kebijakan fenomenal yang dikeluarkan oleh De Vogt, yaitu menaikkan pajak rakyat hingga 40% sama penghematan anggaran di tanah jajahan. Jadi anggaran untuk daerah tanah jajahan Indonesia itu dihemat. Jadi misalnya kayak anggaran kesehatan rakyat, perdagangan, peternakan, perkebunan itu diturunin, dihemat, diminimalisir itu sekecil mungkin. Otomatis kebijakan tersebut itu membuat kemarahan tersendiri bagi kaum terpelajar sama pemimpin pergerakan nasional. Makanya pada masa pemerintahan De Vogt itu banyak terjadi aksi pemogokan, terus juga pemberontakan rakyat yang dibawa pimpinan organisasi pergerakan nasional. Jadi itu 4 poin latar belakang mengapa organisasi pergerakan nasional itu bersifat radikal atau bersikap radikal. Sampai sini paham? Kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa japri langsung ke Bu Nais. Oke, kita lanjutin strategi perjuangan organisasi pergerakan yang bersifat moderat, ya kan. Kalau masa moderat itu ada beberapa organisasi, yaitu PNI Baru, GAPI, sama Parindra. Ada beberapa faktor atau latar belakang yang menyebabkan organisasi-organisasi ini itu bersikap moderat, tidak bersikap radikal. Ingat ya, moderat itu lawannya dari radikal. Kalau yang radikal itu non kooperatif, berarti moderat itu kooperatif, mau bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda. Kira-kira kenapa sih kok organisasi ini bersifat kooperatif, malah pro sama pemerintah kolonial Belanda? Ini ada dua latar belakang. Yang pertama itu adanya krisis ekonomi sama sikap keras pemerintahan De Jong. Jadi krisis ekonomi itu terjadi lagi pada tahun 1929, tapi tetap pas awal 1930-an itu juga masih terjadi krisis ekonomi. Tapi meskipun terjadi krisis ekonomi, perindustrian, kemudian kegiatan ekspor, perkebunan itu masih berkembang dengan pesat. Dengan cara apa? Pemerintah kolonial Belanda itu menekan biaya produksi, terus sewa tanah, upah buruh, sama jumlah buruh. Otomatis yang lebih banyak terkena dampak dari krisis ekonomi itu adalah para rakyat, para pribumi, terutama para petani sama kaum buruh. Jadi mereka itu banyak yang mengalami penderitaan. Terus terjadi kelaparan, kemiskinan, pengangguran, dan beban pajak yang sangat tinggi. Guys, nggak bisa kalian bayangin kan? Selama terjadi krisis ekonomi tahun 1929-1930 itu pemerintahan Hindia Belanda itu dipimpin oleh Jenderal De Jong. Pas masa pemerintahan si De Jong itu bersifat keras, reaksioner, terutama terhadap pergerakan nasional. Jadi banyak peraturan yang dikeluarkan sama si De Jong itu yang ujungnya itu mempersempit ruang gerak organisasi pergerakan nasional. Misalnya larangan kayak berkumpul, terus melakukan rapat, larangan bagi pegawai pemerintahan untuk gabung di organisasi pergerakan, itu dilarang sama si De Jong. Nah, selain itu si De Jong itu juga bersikap keras, menindak dengan tegas bagi para pemimpin pergerakan yang bersikap radikal terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Jadi ibaratnya itu kayak
dilakukan pengasingan, jadi diculik terus diasingkan ke luar negeri. Terus organisasi pergerakan tersebut diberhentikan secara paksa oleh pemerintahan kolonial Belanda. Akibat tindakan keras yang dilakukan si De Jong itu akhirnya apa? Dia berhasil menghentikan gerakan gerakan politik radikal yang dilakukan oleh kaum pergerakan nasional. Untuk latar belakang yang kedua itu adalah bahaya fasisme sama nazisme. Jadi kondisi politik itu juga mempengaruhi perjuangan pergerakan nasional. Kita ketahui bahwa paham fasis sama nazisme itu kan dipimpin oleh Italia, Jerman, sama Jepang. Paham tersebut itu kan mengancam keberadaan negara-negara yang berpaham demokrasi dan juga komunisme. Ingat yang materi semester yang lalu itu kan paham fasis sama nazis itu kan musuh bebuyutannya paham demokrasi sama komunisme. Dalam menghadapi bahaya fasis sama nazis, kaum pergerakan nasional itu kan otomatis mendukung paham demokrasi. Lah hal ini itu sama dengan pemerintahan kolonial Belanda. Jadi pemerintah kolonial Belanda itu juga pro sama paham demokrasi. Makanya para pemimpin pergerakan itu akhirnya bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda untuk apa? Untuk membendung masuknya paham fasisme sama nazisme, terus juga untuk tetap mempertahankan paham demokrasi. Tapi meskipun organisasi pergerakan itu bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, tapi tetap tujuan utama mereka itu adalah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi ibaratnya nih, masa moderat itu hanya sebuah strategi saja. Ibaratnya para pemimpin pergerakan itu hanya pura-pura mau bekerja sama dengan Belanda. Agar apa? Agar organisasi pergerakan nasional itu tetap dapat berkembang dan mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan Indonesia. Oke, sampai sini paham ya. Jadi itu tadi latar belakang kenapa organisasi-organisasi pergerakan nasional itu ada yang bersikap radikal sama bersikap moderat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Jadi sampai sini materi yang Bu Nais sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan atau yang kurang paham mengenai materi yang Bu Nais jelaskan, kalian bisa tanya lewat Japri, langsung WA Bu Nais. Untuk dari minggu depan, Bu Nais akan kasih tugas yang berkaitan dengan strategi atau taktik masing-masing dari organisasi pergerakan nasional, baik itu yang bersikap radikal maupun moderat. Untuk penjelasan tugasnya nunggu informasi berikutnya ya, tunggu minggu depan. Oke, sekian Bu Nais yang bisa Bu Nais jelaskan. Tetap stay di rumah, jaga kesehatan. Ketemu di daring berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.